2. Setelah Bang Kumis pantau arus lalu lintas dari kawasan wisata Carita Labuan, dan kini Bang Kumis akan mencoba memasuki di kawasan destinasi wisata Coconut Island. Dari Coconut Island, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis mengabarkan. Selamat siang, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi Rabu 4 Mei 2022, bertepatan dengan H+2 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan saat ini Bang Kumis sedang berada di salah satu destinasi wisata JIC yang ada di Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan nampak hari ini para wisatawan pun mulai berdatangan dengan beberapa rombongan kendaraan roda 2 pun nampaknya mencari atau memilih destinasi wisata Coconut Island ini menjadi satu tempat libur panjangnya. Dan nampak di sana area parkir pun sudah hampir dipenuhi kendaraan roda 2 ataupun roda 4 sendiri. Dan nanti bagaimana liputan hari ini Bang Kumis dari Coconut Island, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, untuk melihat dari dalam Coconut Island sendiri. Dan nampak para pengunjung pun mulai memasuki kawasan Coconut Island. Inilah salah satu pintu masuk menuju destinasi wisata Coconut Island. Nah, perlu kami informasikan, inilah pintu masuk. Di saat dari pintu gerbang ini sudah memasuki tempat pembelian kartis atau tiket di Coconut Island. Dan nampaknya manajemen Coconut Island sendiri mewajibkan para pengunjungnya untuk memakai masker. Dan nampak antrian panjang pun tidak terelakkan dari warga Pandeglang, Banten dan sekitarnya memilih destinasi wisata Coconut Island ini menjadikan tempat yang nyaman, karena memang disediakan di sana beberapa kolam renang dan wahana air sendiri untuk para keluarga. Dan sekali lagi kami informasikan, inilah situasi di pintu gerbang masuk Coconut Island, di mana warga nampaknya wajib memakai masker. Dan bagi mereka bukan saja tiket, tetapi kalau nggak pakai masker mungkin dilarang masuk, karena manajemen sangat ketat sekali agar semua pakai masker. Dan yang memang tidak memiliki masker, maka manajemen pun sudah menyiapkan untuk beli di meja atau di sana ada yang menyediakan masker. Nah, seperti yang Anda saksikan, manajemen Coconut sendiri mewajibkan bagi para pengunjungnya untuk menggunakan masker. Dan bagi para pengunjung yang tidak sempat membawa masker, maka di sini manajemen Coconut Island sendiri menyediakan masker dengan cara beli. Entah nanti berapa harganya, tapi yang pasti bahwa aturan pakai masker di saat mau memasuki kawasan wisata Coconut Island ini hukumnya sangat wajib sekali, di mana warga pun akhirnya mengantri di samping untuk membeli tiket juga membeli masker itu sendiri. Dan nanti bagaimana dari Coconut Island ini dari lokasi dalamnya, dan di sini adalah tempat warga untuk membeli tiket. Entah berapa harganya di saat lebaran nanti, yang jelas Bang Kumis akan mencari informasi dari manajemen Coconut Island sendiri. Nah pemirsa, nampaknya para pengunjung pun setelah memakai masker, hukumnya wajib di Coconut Island ini. Tapi bukan saja masker, tetapi cek suhu pun dilakukan oleh pihak manajemen demi mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang memang sampai hari ini di Kabupaten Pandeglang nampaknya belum dianggap beres masalah COVID. Nah, nampaknya para pengunjung pun setelah memakai masker, cek suhu,
Dan udah waktunya memasuki gerbang. Di sini memasuki di gerbang yang menuju wahana air sendiri. Di sana ada kolam renang, ada wahana waterboom juga, dan inilah pintu masuk. Dan di sini sudah bebas mereka karena pintu sendiri secara otomatis tidak dipergunakan karena memang para pengunjung nampaknya sudah memakai masker dan sudah dicek suhu maka dan paman. Dan inilah Coconut Island yang kebanggaan warga Labuan, Pandeglang dan sekitarnya. Dan di sana nama. Selamat siang Pak Kumis. Pak, perkenalkan dulu nama Bapak siapa dan tugas di Coconut Island ini sebagai apa, Pak? Siap. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan saya jabatan di Coconut Island Cairita ya sebagai Chief Security. Ini bicara pengelolaannya. Karena kita tahu 2 tahun warga Pandeglang Indonesia kan loyo nih pariwisata ya. Nah sekarang dengan hari libur panjang Lebaran tahun 2022 ini untuk para pengunjung di Coconut Island sendiri gimana Bang? Ya Alhamdulillah yang saya rasakan ini karena 3 kali Lebaran, ini yang ketiganya, 2 kali Lebaran yang ke belakang dalam keadaan terbatas adanya PPKM. Ya setelah Lebaran yang ketiga kalinya Alhamdulillah untuk pengunjung dan masyarakat seolah-olah udah bebas dari PPKM gitu. Tapi meskipun bebas untuk prokes masuk ke Coconut Island tetap diterapkan. Begitu Pak Komis. Nah terus untuk peningkatan dari kemarin kan H+1, H+2, kira-kira peningkatan pengunjung sendiri kemungkinan besar masih ada peningkatannya nih untuk hari berikutnya Bang? Siap, Alhamdulillah Pak Komis. Dari hari pertama, hari kedua, dan ini udah hari ketiga, Alhamdulillah untuk pengunjung ke Coconut Island Cairita meningkat. Oke Bang, makasih, sukses terus buat wisata Pandeglang. Siap. Nah, perlu Anda lihat ada satu papan yang memang terpasang di mana mungkin untuk perawatan air, kondisi air, pH air pun nampaknya pihak Coconut terus untuk melakukan secara berkala, dan ini adalah tertanggal 03 Mei 2022 pH air kolam 7,5 pH atau 7,580. Dan itulah di sini ada petugas Erwin Indra Jamil, keterangan jernih dan layak untuk bermain air di kolam. Dan di sana nampaknya pihak Coconut sendiri, jadi jangan khawatir bagi para pengunjung kalau memang tidak membawa makanan, di sini pun nampaknya disediakan. Dan nampak menu-menu makanannya pun tidak begitu kayak di tempat-tempat yang lainnya, masih seperti biasa. Di sana menu-menu makanan yang memang khas daerah, ada gado-gado dan ada ST juga nampaknya ada. Jadi walaupun ini sekelas hotel, tapi nampaknya menu-menu pun disesuaikan dengan lidah orang Pandeglang sendiri. Pemirsa, ini adalah salah satu stand yang memang disediakan untuk para pengunjung yang tidak sempat membawa pakaian renang, dan di sini nampaknya manajemen Coconut Island pun sudah menyediakan tempat untuk pakaian renang sendiri. Dan tapi nampaknya ini memang ciri khas pantai. Berapa sih harga-harga pakaian renang yang memang disediakan oleh salah satu stand di Coconut? Selamat siang Neng. Siang. Nama siapa Neng? Iya. Nah untuk di Coconut ini sebagai? Ya, sebagai penjual baju. Penjual baju. Apakah ini masuk manajemen Coconut atau memang di luar manajemen Coconut Neng? Masuk ke manajemen tapi dibagi hasil. Oh gitu ya, sistemnya kita bagi hasil ya. Nah Neng, kalau boleh tahu nih harga-harga pakaian ini berapa sih Neng, yang termahal dan yang termurah atau memang rata harganya? Yang termahal itu kemeja kisaran harga 70-an, dan yang paling murah kisaran harga 35 sampai 40-an. Nah, di saat musim pemudik seperti ini nih, yang paling laku jenis apa nih? Jenis boxer sama kemeja. Kemeja ya.
Tapi ini bukan identik dengan Pandeglang ya, karena tidak ada logo tidak ada. Pandeglang atau Kokonut. Ini adalah di pasaran pun ada nih ya. Iya, ada. Nah, untuk omset sendiri nih di saat mau lebaran gimana? Ada peningkatan? Sangat lumayan meningkat. Oke, Neng, sekali lagi nama siapa, Neng? Ya. Oke, terima kasih, Neng ya. Iya, Pak. Dari Polair S Pandeglang. Siap. Izin Pak untuk minta statementnya mengenai wisata Kokonut ini. Dalam pantauan dari Polres itu seperti apa Pak untuk season hari ini Pak? Untuk season hari ini kayaknya cukup ramai di sini. Pengamanan cukup di sini, banyak, ada lifeguardnya, ada security, karyawannya ikut serta di sini mengamankan pengunjung. Di sini Polair juga hadir di sini untuk mengamankan supaya lebih aman lah, memperkuat di sepanjang pantai itu kan banyak yang berenang. Kita pantau sama-sama supaya pengunjung nyaman, aman, tertib. Harapan kita supaya Kamtibnas juga aman gitu, dari Polair. Antisipasi Pak ketika memang ini kemungkinan ada kecelakaan itu dari Polair seperti apa? Jadi dari pihak kami Polair Polres Pandeglang sudah mempersiapkan tim patroli laut sama daratnya. Kita menyiapkan rubber boat dengan 8 personil disiagakan di dermaga Marina Carita. Kita disiagakan di situ. Tiap ada kejadian, poskonya laporan di situ kejadian laut.